Oke, halo anak hebat Indonesia, apa kabar? Kita ketemu lagi ya di program Miss Silvana Answer. Kali ini Miss Silvana ingin membahas materi matematika kelas 4 nih ya. Ini buat anak-anak kelas 4. Cekidot. Oke. Soal nomor 1 nih, soal nomor 1. Kalimat matematika di atas menggunakan sifat operasi hitung apa? Oke. Oke. Nah, untuk kelas 4 nanti adik-adik akan belajar 3 sifat operasi hitung ya. Operasi hitung yang pertama adalah komutatif. Nih. Komutatif itu artinya pertukaran. Jadi pertukaran. Contohnya kalau misalnya ada 3 tambah 4 itu sama dengan 4 tambah 3. Nah, ya. Kemudian sifat yang nomor 2 itu namanya sifat asosiatif. Nih, sifat asosiatif itu artinya sifat pengelompokan. Jadi gimana sifat asosiatif tuh? Itu kalau misalnya ada 3 ya, ditambah 1, ditambah 5, kamu bisa kelompokkan dulu, jumlahin dulu 3 tambah 1, habis itu tambahin 5 gitu ya. Atau kalau kamu mau jumlahin 1 tambah 5 dulu boleh, habis itu tambahin 3, itu disebut dengan sifat asosiatif ya. Sifat nomor selanjutnya, nomor 3, itu sifat distributif. Nah, distributif, di mana sini ya? Sifat distributif artinya sifat penyebaran. Ya. Nah, contohnya ini sifat distributif nih. Kenapa? Karena ini adalah hasil dari penyebaran operasi hitung ya. Coba perhatikan. 9 kali 13 dikurangin 3 ya. Ini adalah sifat distributif ya adik-adik. Perhatikan, kalau ini kita distribusikan atau kita sebarkan, ini kan berarti nanti kita kalikan ya. 9 kali 13 ya kan. Kemudian ini penghubungnya adalah minus ya. Minus. Terus kemudian ini kalikan ini dong, ya kan? 9 kalikan 3. Oke, ini sifat distributif. Sifat konsumtif nggak masuk dalam sifat operasi itu, oke? Oke, lanjut. Soal nomor 2. Urutkan bilangan-bilangan tersebut dari terkecil sampai terbesar. Oke. Kalau kita ingin mengurutkan ya, kita lihat dulu yang diminta apa sih? Oh, yang diminta terkecil sampai terbesar. Berarti kita yang pertama yang paling kecil dulu ya. Kita lihat di sini, ini yang 126, ini 126 ya. 126.000, ini juga 126.000. Artinya ini pasti antara dua ini ada yang paling kecil ya. Nah, di antara kedua ini yang paling kecil adalah kita lihat nih 3 angka di belakang tiga angka paling belakangnya, ratusannya. Oh, ternyata 324 sama 243 yang paling kecil yang mana? Yang ini kan? Yang ini kan? Ini yang paling kecil. Berarti yang pertama adalah 126 sama 234 gitu. Terus kemudian yang kedua pasti ini kan? Yang ini ya, yang ini. Oh. Nah, ini 126 324 ya. Nah, selanjutnya antara ini dan ini yang paling besar mana? Ini dua-duanya sama-sama 162 ya, 162.000, 162.000. Yang membedakan adalah 3 angka belakangnya atau ratusannya. Yang paling kecil yang mana? Berarti yang ini dong. Yang ini yang paling kecil. Berarti 162.243 ya kan? Sama 162.432. Oke, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Oke, gampang ya. Soal nomor 3, cara biasa saja, kita kalikan biasa ya. Kalau mau tahu cepatnya ya, karena pilihannya semuanya ada 5-nya, berarti yang bukan yang B ya. Karena kenapa kita ketemu 5 kali 9 itu kan 45, jadi belakangnya pasti 5 kan gitu. Berarti yang B enggak gitu. Nah, kita hitung biasa aja deh. Oke, 9 kali 5, 45. 5 taruh ya. Satuannya, puluhannya disimpan. 9 kalikan 7, 63. 63 tambah 4, 67 ya. 9 kalikan 6, 54 tambahkan 6, 60. 6.075. Oke, next soal nomor 4. Soal nomor 4 ya, itu pakai sifat operasi hitung asosiatif ya.
Kenapa? Karena kita akan lebih mudah jika menggunakan asosiatif ya. Caranya gimana? Ini kurungkan dulu, ini kita kerjakan dulu, nanti hasilnya baru nanti dibagi sama 8 ya. Kita bagi ya 2, 5, 6 bagi 4. Oke, saya hapus ya, ini saya kurungkan dulu. Oke, perhatikan, anak kelas 4 banyak yang nggak bisa belum paham pembagian seperti ini ya, purogapit ya kalau saya bilang ya. Pembagian bersusun ke bawah ya. Nah, coba perhatikan ya. Saya akan ajarkan. Adik-adik ya, konsep seperti ini kamu bayangkan ya, jika ada rumah ya, yang paling atas adalah atap kamu ya. Oke. Soal nomor 4. Soal nomor 4 adik-adik, kita gunakan sifat asosiatif ya. Soal nomor 4 kita gunakan sifat asosiatif. Kenapa? Karena dengan kita mengelompokkan dulu akan lebih mudah ya. Jadi kita bagi dulu 2, 5, 6 dibagikan 4, baru nanti hasilnya dibagi 8. Nah, sekarang bagaimana cara membaginya? Kita bagi dengan pembagian susun ke bawah. Oke, masih ada yang masih belum bisa. Oke, perhatikan Miss Silvana menjelaskan pembagian bersusun ke bawah. Oke. Perhatikan, ini ibaratnya seperti rumah ya. Rumah punya atap. Kalau kita ke atap, itu berarti kita bagi. Kalau kita ke atap, pasti kita bagi. Ini atap. Ke atap pasti kita bagi. Ya. Kalau kamu ke atap, kamu pasti bagi-bagi ya. Bagi-bagi beras, bagi-bagi permen, bagi-bagi ya. Kemudian, kalau dari atap ya, menuju ke bawah, kamu nanti ke bawah ya. Ini nanti kamu kali. Ingat itu, karena banyak anak-anak yang bingung antara kali dan bagi. Kapan dia harus kali, kapan harus bagi ya. Jadi jika ke atas atau ke atap ya, dia harus bagi ke atas aja deh. Ya, ke atas dia bagi, jika ke bawah dia kali ya. Sekarang perhatikan. Di sini 2, 5, 6 dibagi 4. Kita mulai dari 2 dulu. Kalau 2 dibagi 4 kan enggak bisa, 2 dibagi 4 kan tidak cukup ya. Jadi ibarat kita punya permen 2 tapi orangnya ada 4, masing-masing tidak akan cukup dapat ya. Artinya kita jangan bagi 2 tapi kita bagi sama 25. Nah, gitu. Kita ambil 25-nya, jangan 2-nya. Nah, sekarang kita bagi 25 bagi 4. 25 bagi 4, pendekatan yang mendekati 25 perkalian 4 apa? 4 kali 6, ya kan? 6 sekarang kemudian sudah dapat yang di atas ya. Kemudian dari sini ke sini, dia pasti akan ke bawah, ya. Kalau ke bawah itu dikali. Ke bawah itu kali 6 kali 4 24. Ya, ini harus sejajar dengan yang di puluhannya, ya. Dikurangi 6-nya turun, 5 dikurangi 4 itu 1. Gitu ya. Selanjutnya, ya, sudah dia turun, dia ke bawah, dia pasti ingin naik, ya. Kalau dia pengen naik berarti dibagi. Berarti 16 ini kita bagi sama 4. 16 bagi 4 apa? 16 bagi 4 adalah 4. Oke. Sudah naik ke atas 4-nya, sekarang 4-nya perlu berarti sekarang turun ke bawah, ya. Kita kalikan 4 kali 4 16. Iya, sama dengan gitu. Oke. Diulang lagi atau enggak usah deh, nanti lagi ya. Nah, nanti aja kalau kita ketemu soal pembagian lagi. Jadi hasilnya adalah 64 dibagi adalah 8. 64 bagi 8 hasilnya 8. Oke. Ya. Sekarang soal nomor 5. Soal nomor 5 ini ya. Soal nomor 5 saya lebih suka bawa ke dalam bentuk seperti ini adik-adik. 625 dibagi 125, ya kan dibagi ya. Kemudian dikali 250. Gitu. Kenapa? Karena dari sini kamu bisa bebas ya. Kalau konsepnya seperti ini, kamu bisa bebas bagi 625 dengan 125 dulu, atau 250 dibagi 125. Ya. Kita tahu bahwasannya 250 dibagi 125 itu adalah 2. Kenapa? Karena 125 dikali 2 adalah 250 ya. Jadi ini sama ini coret, ini 2. Selanjutnya 625 dikalikan 2. 625 kalikan 2 berapa? Berarti 1250. Oke. Soal nomor 6. Ya, soal nomor 6 ini sudah ada kurung ya, berarti didahulukan. Jadi
konsepnya tuh kalau misalnya ada operasi bilangan itu ya, yang pertama itu kurung. Jadi kalau ketemu kurung didahulukan. Habis ketemu kurung, ketemu pangkat atau akar. Nah, itu nanti ya adik-adik ketika SMP atau SMA ketemu, itu kalau ketemu akar dan pangkat berarti didahuluin ya. Kemudian kalau ketemu di bawahnya lagi itu kali dan bagi. Kali dan bagi. Dan yang paling terakhir itu tambah kurang. Tambah kurang. Gitu. Nah, kalau kayak gini ketemu kurung berarti kurung paling tinggi ya derajatnya. Kita bagi 246 dibagi 6 ya. 246 bagi 6 kita bisa bagi dengan cara biasa, cara langsung juga bisa ya. Lihat kebetulan di sini 6, kita mulai dari 24 ya. 24 bagi 6 adalah 4 ya. 4. 6 bagi 6 1. Tahu diulang lagi. Ya. Kita mulai dari 24. Kenapa tidak 2? Karena 2 tidak bisa 2 tidak cukup jika dibagi 6. Jadi kita mulai dari 24. 24 dibagi 6 adalah 4. Kemudian kalau sudah di atas ke bawah ya, 6 kalikan 4 itu 24. Ya, 24 kurang 24 habis, tinggal 6. Kemudian sudah di bawah naik lagi ke atas. 6 bagi 6. Kalau ke atas berarti bagi. 6 bagi 6 1. Ya. Ya, 41 ya. Kemudian 38 kalikan 4. Biasa aja deh. Ini kalikan ini 2, ini 3. Ini kalikan ini 12, tambahin 3, 15. 1, 5, 2. Dikurang 1, 2, 6. Ya, kita jumlahin ya. Kita jumlahin. 41 ditambah 152 kan komutatif ya, berarti kita bisa bikin 152 ditambah 41. Jumlahin dulu. 193 ya. Dikurangi 126. Ini pinjam ya, ini 8 ya. 13 dikurangi 6, 7. 67. Oke.